Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsyadan, NIM 2103011172. Nama saya Muhammad Arfan Rusaid dengan NIM 21030111149. Perkenalkan, saya Regina Dwi Nur Laili dengan NIM 21030111151. Kami dari kelompok 12 akan menyampaikan materi tentang prinsip dan kode etik dalam berbisnis. Pengertian profesi. Menurut Sonny Keraf 1998, profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dengan mengandalkan keahlian dan keterampilan tinggi dan dengan melibatkan pribadi moral yang mendalam. Menurut Hidayat Nur Wahid, profesi adalah sebuah pilihan yang sadar dilakukan oleh seseorang. Sebuah pekerjaan yang secara khusus dipilih, dilakukan dengan konsisten, ditekuni secara konsisten, sehingga orang bisa menyebut kalau dia memang berprofesi di bidang tersebut. Ciri-ciri profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan mulia. Untuk menekuni profesi ini diperlukan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan tinggi. Pengetahuan, keterampilan, dan keahlian diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, dan praktik atau pengalaman langsung. Memerlukan komitmen moral, kode etik yang ketat. Profesi ini berdampak luas bagi kepentingan masyarakat umum. Bisnis sebagai profesi. Salah satu pengertian profesi adalah suatu pekerjaan sebagai penunjang nafkah hidup. Dari sudut pandang ini, maka semua aktivitas bisnis dapat dianggap sebagai profesi. Bisnis dapat menentukan pertumbuhan investasi, produksi, dan meningkatkan pendapatan nasional. Namun sebaliknya, bisnis dapat menimbulkan suatu krisis ekonomi jika tidak dikelola secara profesional. Oleh karena itu, sesuai dengan ciri-ciri profesi tersebut di atas, maka bisnis adalah suatu profesi karena dalam bisnis terdapat banyak pekerjaan. Menuntut ilmu untuk mengolah dan para manajemen dituntut bermoral tinggi dan harus dikelola secara profesional. Bisnis dianggap sebagai profesi karena telah sesuai dengan definisi dan ciri-ciri suatu profesi, yaitu 1. Profesi adalah pekerjaan dan di dalam bisnis terdapat banyak jenis pekerjaan. 2. Sebagian besar jenis pekerjaan di dalam perusahaan. 3. Profesi menuntut penerapan kaidah moral atau etika yang sangat ketat. 4. Tuntutan kaidah moral yang tinggi menjadi keharusan dalam bisnis. Prinsip-prinsip etika bisnis. Menurut Chalks Round, 1. Tanggung jawab bisnis dari stakeholders ke stakeholders. 2. Dampak ekonomis dan sosial dari bisnis. 3. Perilaku bisnis dari hukum yang tersurat ke semangat saling percaya. Menurut Weiss, 1. Martabat atau hak. 2. Kewajiban. 3. Kewajaran. 4. Keadilan. Kode-kode etik di tempat kerja. 1. Kode etik sumber daya manusia. 1. Kode etik formal. 2. Kode etika. 3. Sistem komunikasi etika. 4. Pejabat etika. 5. Program pelatihan etika.
6. Proses penetapan disiplin. 2. Kode etik pemasaran. 1. Tanggung jawab atau responsibilities. Pelaku pemasaran harus bertanggung jawab atas konsekuensi aktivitas mereka dan selalu berusaha agar keputusan, rekomendasi, dan fungsi tindakan mereka mengidentifikasi, melayani, dan memuaskan masyarakat atau publik yang relevan. 2. Kejujuran dan kewajaran atau honesty and fairness. Pelaku pemasaran harus menjaga dan mengembangkan integritas, kehormatan, dan martabat profesi pemasaran. 3. Right and duties of parties atau hak dan kewajiban. 4. Organizational relationship atau hubungan organisasi. Kode etik akuntansi terdiri dari kompetensi, kerahasiaan, integritas, dan resolusi atas etis. Kode etik keuangan. Kode etik keuangan terdiri dari bertindak berdasarkan integritas, kompetensi, martabat, dan bertindak etis dalam berhubungan dengan publik tersebut. Menjalankan dan mendorong pihak lain untuk bertindak etis dan profesional, dan berusaha keras untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi pihak lain, dan menerapkan kehati-hatian dan menjalankan penilaian yang bersifat independen. Kode etik teknologi informasi. Komitmen terhadap kode etik profesional diharapkan bagi setiap anggota yang mempunyai hak suara, anggota asosiasi, dan anggota mahasiswa dari Association for Computing Machinery. Kode ini mencakup 24 keharusan yang dirumuskan sebagai pernyataan tentang tanggung jawab pribadi, mengidentifikasi unsur-unsur seperti komitmen. Standar-standar perilaku profesional juga meliputi tanggung jawab fundamental, hubungan dan tanggung jawab atas profesi, hubungan dan tanggung jawab pada atasan, hubungan dan tanggung jawab pada pelanggan dan calon pelanggan, dan hubungan dan tanggung jawab kepada publik. Konsep dalam pedoman kode etik suatu profesi. Yang pertama yaitu integritas. Banyak yang menginterpretasikan integritas sama dengan kejujuran, meski sebenarnya konsep integritas lebih luas dari konsep kejujuran. Yang kedua, whistleblowing. Menurut Johnny Keraf, whistleblowing dalam konteks etika adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan, entah yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Yang ketiga yaitu kompetensi. Dalam arti luas, kompetensi mencakup penguasaan ilmu atau pengetahuan dan keterampilan atau skill yang mencukupi, serta mempunyai sikap dan perilaku yang sesuai untuk melaksanakan pekerjaan atau profesinya. Yang keempat, objektivitas dan independensi. Objektif berarti sesuai tujuan, sesuai sasaran, tidak berat sebelah, selalu didasarkan atas fakta atau bukti yang mendukung. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.